Udah bisa ya? Sudah bisa Pak, sudah ada tombol rekaman. Oke, baik. Kita Baik Pak Ajat, Pak Fakih. Kami dari saya dengan Pak Fakih di kelompok 4 ya. Kita mau praktekkan coaching di kasus 1 dan kasus 3. 3. Monggo silakan. Pak Darsono sama Pak. Cek sound masuk Pak Fakih. Masuk. Oke, kita akan melakukan percakapan coaching alur Tirta kasus 1 dulu ya Pak. Pak Sudarsono sebagai guru, saya sebagai murid. Di sini konteksnya kasusnya tadi tentang murid yang tidak ada satu orang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu lebih bagus. Bagaimana Pak Sudarsono menyikapi? Nah, ini konteksnya Pak Sudarsono seorang guru ingin membicarakan dengan saya menjadi seorang murid ya, yang cenderung bekerja sendiri dan menolak bekerja sama dalam kelompok. Oke Pak, bismillah Pak. Kita mulai Pak Sudarsono. Kita mulai Pak Fakih ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fakih ya. Ya. Bapak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini. Kita akan bicara sedikit kaitan laporan dari beberapa guru dan juga saya di mapel saya juga tentang cara belajar teman-teman dan juga menyangkut kamu ya. Terutama saat kamu di kelas ada tugas kelompok. Monggo silakan duduk Mas Fakih ya. Iya, baik Pak. Siap. Iya. Ya. Ya, gini. Dari laporan beberapa guru dan saya perhatikan juga, kamu tuh sering mengerjakan tugas sendiri, sering menyendiri ya. Padahal kita tahu bahwa bekerja sama dalam kelompok itu bisa memberikan banyak manfaat. Bisa bantu temennya, kamu juga bisa dibantu, intinya saling membantu ya. Berbagi masukan, berbagi ide, perbedaan satu sama lain, bisa belajar dari itu ya. Gimana Iya Mas Pak. Fakih ya? Iya Pak, tapi saya lebih nyaman bekerja sendiri Pak. Kalau ada teman itu saya tidak fokus Pak. Nah, saya itu malah bisa fokus dan saya bisa mengerjakan, bisa hasilnya lebih bagus Pak kalau saya itu mengerjakan sendiri Pak. Gitu. Ini, saya ngerti perasaan kamu ya. Memang ada kalanya kita itu butuh sendiri, butuh menyendiri ya. Tapi bagaimana dengan manfaat lain dari bekerja sama itu bisa kamu pahami kan, Pak? Sepakat nggak kalau bekerja sama itu memberikan banyak manfaat? Bisa Ya, saling membantu, bisa berbagi ide, bisa memahami perbedaan satu sama lain. Eh, Gimana menurut pemikiran kamu gimana itu? ya mungkin Pak, kalau sama teman mungkin bisa saling membantu. Tapi saya sering tidak cocok Pak dengan teman satu kelompok. Teman-teman ada yang kurang cocok, terus mereka itu punya cara kerja yang berbeda Pak. Saya sulit untuk beradaptasi Pak.
Oh, gitu. Jadi menurut kamu kesulitan untuk apa ya, beradaptasi dengan mereka, mungkin kurang cocok dengan gaya belajar teman-teman kamu juga ya. Ya oke, itu hal wajar ya, kalau menurut saya itu hal wajar. Karena setiap orang punya apa? Punya ide, punya tren atau punya gaya belajarnya sendiri. Tapi boleh saya tanya satu hal lagi ya? Iya, Pak. Apa yang kamu rasakan saat kamu bayangkan saat kamu bisa bekerja sama dengan temanmu lainnya. Yang pas pas sama saya itu kalau terus bekerja kelompok sama temen itu saya sering ya merasa tidak nyaman itu, Pak. Saya tertekan, takut kalau saya nanti menjawab, saya mengeluarkan ide itu takut tidak diterima, Pak. Nanti malah saya dianggap aneh, saya dikira gimana gitu, Pak. Saya tidak nyaman. Hmm, oke, saya paham mungkin ya, karena mungkin setiap orang punya ide yang berbeda. Yang kedua mungkin dari apa ya, belajar kelompok itu, kalau kamu nggak merasa nggak cocok, belajar kelompok seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Saya gini, Pak, saya berharap itu bisa mengerjakan tugas dengan tenang tanpa gangguan gitu, Pak. Kalau kerja kelompok itu ya saya dibagi tugas apa, saya mengerjakan apa, terus teman saya dibagi tugas apa, mengerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Jadi suasananya tenang, saya bisa fokus mengerjakan begitu, Pak. Oh gitu. Jadi kamu pengen suasananya itu tenang, kondusif, bebas dari tekanan, bebas dari apa ya? Istilahnya banyak perbedaan dari temanmu ya. Ini Iya, Pak. Jadi sekarang kita cari solusi mungkin ya. Kita dari apa yang kamu pikirkan itu kita cari solusi bersama. Bagaimana kita coba strategi kalau nanti kita bisa belajar kelompok itu, iya, Pak. yang kamu merasa paling nyaman itu bekerja sama, strateginya apa? Kita mungkin bisa memilih teman atau kelompok yang mungkin kamu rasa nyaman. Pertama mungkin ya, Iya, Pak. mungkin dengan si A atau si Agus atau si Lilis ya. Yang kedua, sebelum mulai tugas, kamu bisa berkomunikasi dengan teman-temanmu untuk menyepakati ya. Uh, Mungkin ada Mmm, pembagian tugas atau materi yang perlu dipelajari atau cara belajar yang kamu merasa kamu nyaman, kamu usulkan ke temanmu. Itu mungkin yang kedua bisa seperti itu ya. Ya, yang jelas kamu nantinya itu di kelompok kamu bisa merasa nyaman ya. oh, iya, Pak. Kemudian terakhir mungkin bisa kamu minta bantuan ke saya atau guru lain atau teman mungkin, jika kamu mengalami kesulitan pas kamu kerja kelompok itu, oh ternyata yang saya uh, tujukan, yang saya maksudkan ternyata belum berhasil. Gimana Mas Bakir? Oh, iya, Pak. Oh, nggih, bisa, Pak, kedengarannya, saya coba nanti, Pak, menarik, Pak, nggih. Saya nanti coba memilih teman yang saya rasa nyaman kalau saya bekerja kelompok, nanti saya coba cari teman yang biasanya dekat dengan Iya, saya coba berkelompok dengan mereka, coba nanti kalau pas saat berkelompok, saya yang kedua, saya coba komunikasi, saya tanya tugasnya apa, dibagi gitu ya, Pak. Jadi siap. pembagian tugas dan cara kerja jadi bisa teratur, terus mengerjakan sesuai tugasnya dengan tenang. Nah, nanti Iya, kalau sudah saya akan nggih, meminta bantuan pada Bapak kalau ada kesulitan, tapi saya akan coba dulu nggih, Pak. oke. Oke, baik Pak. Ya, itu oke, kamu sudah punya komitmen ya, punya apa, rencana tanggung jawab ya di kelas itu. Iya, Yang Pak. kita sepakati tadi ya 3 langkah minimal itu ya, dicoba Iya, dulu, nanti di tugas kelompok berikutnya pasti saya yakin akan berkembang,
bikin nyaman kamu. Dan insya Allah saya dan juga mungkin guru lain siap membantu kamu ya. Baik Pak, terima kasih sekali sarannya Pak. Ya, Oke, tiga cara tadi saya akan coba praktikkan Pak, biar baik, saya bisa kerja kelompok dengan teman saya, tidak sendiri, yang lain kan bersama-sama nih Pak. Saya coba. ya, ya. Oke, sama-sama. Nanti yang jelas ingat ya, bekerja sama itu penting ya. Tapi mungkin yang lebih penting kamu di situ nanti merasa nyaman, bisa belajar lebih efektif, lebih apa, berkembang, lebih punya banyak teman gitu ya. Dan mungkin juga akan bermanfaat ke depannya buat kamu, Mas Fakih ya. Baik Pak, nanti tak Oke, coba Pak. ya, Sekali lagi oke, terima kasih ya Pak sarannya Pak. Wah, oke, terima kasih Pak. sama-sama. Oke, dari mungkin setelah kamu mencoba di kerja kelompok, eh, dalam minggu kemarin ya, gimana kamu udah merasa nyaman nggak pengalaman kemarin? Atau mungkin udah satu dua pertemuan, satu dua kerja kelompok, ada kesulitan nggak? Ini ini setelah ya Pak, setelah Belum. mengikuti saran Bapak melakukan tiga tadi, bekerja, memilih teman, terus Milih saya coba teman, ya, komunikasi dengan teman, dan saya nanti kalau kesulitan meminta bantuan, saya itu sudah memilih Pak dengan teman saya, terus coba ya, mengerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Saya alhamdulillah merasa lebih nyaman Pak, jadi bisa ya, komunikasi dengan teman-teman, bisa saling berbagi tugas, terus saling oke. mengerjakan, juga tugasnya jadi lebih mudah Pak jika dilakukan Alhamdulillah, berkelompok, ya, Pak. Terus ya, saya juga ketika sudah selesai mengerjakan tugas, saya merasa dihargai Pak. Teman-teman juga terima Alhamdulillah, kasih, terus melihat tugas saya itu dengan baik, dan alhamdulillah jadi banyak teman lagi nih Pak. ya. Ya, Mas Fakih itu ya. Jadi kamu sekarang lebih tahu manfaat dari bekerja sama, bekerja dalam kelompok. Kalau di langkah satu kamu bisa milih satu dua teman, untuk berikutnya saya yakin kamu nggak akan bisa apa, nggak pilih-pilih lagi. Jadi semua teman kamu, saya yakin kamu akan bisa jadi apa, menyesuaikan ke mereka semua. Jadi semua teman itu sama dan di kerja kelompok itu nanti akan juga sama, nggak pilih-pilih lagi. Itu ya Mas Fakih, manfaat Iya, dari kerja kelompok seperti itu udah kamu alami, udah kamu tahu manfaatnya. Oke. Dan saya yakin nanti ke depan kamu akan bisa melaksanakannya lagi, apa, melaksanakan di setiap pembelajaran kelompok. Oke. Itu Mas Fakih, terima kasih. terima kasih Semoga saya ke depannya Pak. lebih baik lagi ya. Iya, amin. Terima kasih Oke. Pak. Terima, terima, Siapa? ya, terima kasih Mas Fakih. Baru 16 menit. Jatahnya 15 menit ya. Oh ya, alhamdulillah. Siap. Berarti sebentar Pak. Oke, Lanjut atau sebentar biar agak lama dulu. kita Nih, istirahat dulu mungkin. sama coba buka refleksi dulu Pak. Oke. Oh, berarti yang pertama yang mengisi Pak Sudarsono dulu ini, yang sebagai coach ya. Nanti saya yang, Yang linknya saya ya. iya Pak. Oke. Oke, berarti lanjut ke dua aja. Isinya nanti aja saya ya.
Lanjut ke kasus 2, Pak Wake. Baik, Pak. Siap. Nggih, kasus 2 kita mulai. Ini pemaparan kasus 2-nya tentang sebentar, Pak. Kasus kita memilih yang kasus ketiga tapi ya, Pak. Kasus 3 ya, kasus 3. Kasus 3 aja, Pak. Tentang ini ada guru dan rekan guru. Ya. Rekan guru saya sebagai guru nggih. Terus rekan Ya, guru saya Pak saya rekan Sudarsono guru. nggih Ya. bercerita, Pak Sudarsono bercerita jika baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar itu tampak keberatan. Pengawas sekolah itu saat supervisi tampak keberatan jika Pak Sudarsono mengajar tanpa buku teks. Ya. Pak Sudarsono mengajar padahal mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, tapi Pak pengawas ini mengingatkan Pak Sudarsono terus mengingatkan harus menggunakan buku teks. Tapi Pak Sudarsono menyampaikan tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, malah Pak pengawas ini tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Nah, jadi saya sebagai guru yang temannya Pak Sudarsono yang mendapat teguran akan melakukan coach kepada Pak Sudarsono. Oke, kita mulai Pak kasus ketiga. Siap. Konteksnya berarti seorang guru ingin memberikan dukungan. Ya, saya nanti akan memberikan Saya rekan dukungan guru ya. ke Pak Sudarsono. Oke. Assalamualaikum Pak Sudarsono. Waalaikumsalam Pak Pake. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Pake juga sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Mari Pak duduk di sini Pak. Oke, Kita terima kasih. ngobrol Pak. Oke. Ini Pak saya mendengar dari teman-teman itu dari ada Bapak baru saja mendapat teguran dari Pak Kepala Sekolah. Bolehkah jika saya mengetahuinya Pak? Gimana Pak? Mau berbagi cerita? Boleh tidak Pak? Sini Pak. Iya, ini gini Pak Waki. Kemarin kan ada supervisi pembelajaran ya. Jadi pas pengawas melakukan supervisi ke saya itu mungkin melaporkan ke kepala sekolah. Jadi ya saya ya mendapat teguran dari kepala sekolah. Hmm, Terus menurut saya sudah mengajar sesuai elemen-elemen di kurikulum Merdeka, udah mengajar sesuai materi. Cuma karena kemarin itu saya kan nggak menggunakan buku teks ya, karena emang buku teksnya yang di kurikulum Merdeka kan di belum. CP yang baru kan belum belum apa ya, belum ada ya. Kita harus menyesuaikan Hmm, dengan buku-buku lama. nggih. Itu Pak, Pakai. Oh, gitu ya Pak. Padahal padahal Anda nggih, saya ngerti nih perasaan Bapak nggih. Nggih, situasi ini memang membuat jadi tidak nyaman ya Pak dan kita Iya, dipertanyakan nih profesionalismenya. Iya Pak, jangan khawatir Pak, nanti kan bisa dicari solusi yang terbaik nanti Pak. Padahal Pak Sudarsono ya sudah sesuai materi menggunakan iya, PowerPoint, tetapi memang buku teks yang Bapak anak-anak tidak membawa, Bapak pun juga tidak ya padahal itu Pak. iya, karena emang juga baru penerapan kurikulum baru juga, toh Pak anak-anak juga Hmm, sudah saya minta untuk bawa buku yang kurikulum lama, tapi mereka nggak bawa karena mungkin merasa emang bukan sesuai judulnya gitu ya. Jadi saya sudah mengajar sesuai materi, sudah sesuai apa elemen-elemen di kurikulum Merdeka, sudah membuka media-media yang mungkin bisa menyenangkan siswa dan saya yakin juga anak-anak itu lebih suka dengan media-media saya gitu loh. ini Pak. Yang penting kan sebenarnya ya materi.
Oke, pertama-tama anu dulu Pak, kita pahami situasi ini Pak. Ini menurut Pak Sudarsono tadi berarti apa ya Pak, akar masalah dari teguran Pak pengawas ini kepada Pak Sudarsono mungkin apa ya Pak? Ya, mungkin karena Bapak pengawas kita itu kan apa ya? Pengawas atau guru mungkin yang di era-era dulu ya, mungkin terlalu kaku dengan Oh, pengaturan-aturan baru, penggunaan buku teks. Oh, kita harus istilahnya mengapa? Membawa buku teks setiap pembelajaran. Padahal ya hmm, selama ini kita menyampaikan materi sudah sesuai, sudah sebaik mungkin, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan apa ya minat bakat siswa, tipe belajar siswa gitu ya. Tapi mungkin Bapak pengawas, oh kok mereka apa siswa nggak bawa buku gitu ya mungkin. oh Mungkin ya, yang itu yang di apa disimpulkan dari Bapak pengawas itu ya. oh oke Pak. Oke Pak, nggih. Jadi mungkin Pak Sudarsono itu merasa fleksibel ya Pak, memang ya Pak, sumber belajar itu kan memilih sumber belajar itu Iya, tidak hanya dari buku ya Pak. Nggih, harus iya banyak. fleksibilitasnya itu banyak sekali sumber belajar itu kan bisa internet, nggih, bisa dari Iya, buku online ya Pak, e-book ya Pak kalau iya. sekarang itu, nggih. Jadi mungkin ya karena anak-anak di mejanya tidak ada buku, jadi mungkin merasa nggih, Masa Pak belum pengawas kurang laksana mungkin ya, kita itu. kurang belajar kok Iya, nggak ada bukunya, mungkin gitu ya Pak. Nggih, mungkin fleksibilitas sumber belajar itu ya Pak yang kita kita permasalahkan di sini nanti Pak. Nggih. Nggih, selain itu apa nggih yang Bapak Sudarsono pikirkan tentang reaksi Pak pengawas saat Pak Sudarsono sudah menjelaskan iya, tidak pakai buku enggak apa Pak, tapi sudah iya. mengacu pada kurikulum gitu, reaksinya bagaimana Pak? Iya, pas supervisi itu dan setelah pembelajaran selesai, saya juga udah menyampaikan sih. Cuma mungkin Bapak pengawas itu kayak kurang terbuka dengan, oh enggak, kurang bisa menerima pendapat saya gitu loh. Bahwa kita Hmm, itu punya banyak media yang bisa disampaikan ke anak dalam pembelajaran, nggak harus buku teks gitu ya. oh iya Pak. Mungkin itu Pak, makanya. Mungkin ya. Jadi komunikasi dengan Pak pengawas ini nggih menjadi salah satu tantangan kita Pak ini Pak. Jadi kita Iya, nggih, kita harus mampu menjelaskan ini berarti Pak dengan Pak pengawas yang lebih senior, dengan yang mereka dulu belajarnya memang harus menggunakan buku terus. Nah, kita tantangan era ini kan banyak sumber belajar ini, jadi kita tantangan kita mengkomunikasikan ini dengan Pak pengawas kalau sumber belajar itu bisa dengan yang dari HP, dari internet, tidak hanya di buku ya Pak nggih. iya. Ya mungkin Pak Wakil bisa membantu yang karena mungkin masalah kita itu komunikasi dengan pengawas ya. Mungkin Pak Wakil ada masukan mungkin di Nggih, yang sekarang bisa kita kita rencana. mari kita pikirkan Pak langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk Ya, mengatasi situasi Bapak ini. Nggih, cobi kita yang pertama kalau kita menganalisis kurikulum nggih, dari kurikulum itu memang kurikulum yang berlaku itu mencari tahu sedetailnya apa sih yang menjadi persyaratan menggunakan buku teks nih? Apa ada syarat harus menggunakan buku teks itu Pak di kurikulum nanti kita cari dulu Pak, kita analisis kurikulumnya. Kalau Bapak pengawas mungkin mengharuskan apa dia punya punya apa ya poin penting dari ya, kurikulum harus menggunakan buku teks gitu Pak. Nah, yang kedua kita mencari dukungan dari rekan guru lain atau Pak Kepala Sekolah nanti membahas ini secara terbuka ya Pak. Iya. sip. Nanti kita belak-belakan atau kita sama teman-teman yang lain kalau bahwa sekarang itu tidak hanya menggunakan buku, tidak harus ya Pak.
Tidak harus menggunakan buku, tapi harus sesuai kurikulum. Nah, yang ketiga, kita mempersiapkan diri, Pak, agar mengkomunikasikan dengan Pak Pengawas itu kita tidak menyakiti hatinya, Pak. Kita punya argumen yang kuat mendukung kalau sekarang itu bisa menggunakan sumber belajar lain, begitu ya, Pak. Ini yang keempat, coba Bapak nanti membuka komunikasi Bapak Sudarsono legowo dengan di laporan Pak Pengawas, tidak usah marah, tidak usah berkecil hati ya Pak. Nanti coba dengan Pak Pengawas ngobrol baik, yang baik-baik, terus menjelaskan alasan-alasan Bapak tidak menggunakan buku teks. Nah, nanti langsung bertanya pendapatnya bagaimana, begitu ya Pak ya? Ya, ya, mungkin masukan Pak Wakil bagus juga tuh ya. Jadi mungkin saya nanti akan mencoba untuk ya bekerja sama lah dengan tim atau teman-teman dari tim kurikulum. Mungkin ada aturan-aturan mungkin ya pada penggunaan buku teks ya. Iya Terus Pak. juga mungkin saya juga minta bantuan teman-teman juga yang pertama di tim kurikulum juga biar apa mereka dari tim kurikulum juga Bapak Kepala Sekolah bisa terbuka ya, terbuka Iya, dengan kita dengan penggunaan buku teks itu bisa kita komunikasikan dengan pengawas nantinya. Dan juga mungkin nanti kalau udah ketemu Bapak pengawas kita bisa apa ya berkolaborasi untuk menemukan titik temu ini. Jadi kita nggak ada ganjalan hati tuh kita nggak iya dalam betul Pak. penggunaan ya ya mungkin yang terakhir komunikasi tadi ya ini Iya, mungkin perantaranya nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menjembatani kita iya, dan betul. juga tim kurikulum bisa memberikan apa ya eh, aturan-aturan mungkin yang atau mungkin Bapak pengawas juga bisa menerima mungkin oh kita zamannya sekarang udah eranya udah begini kita harus bisa mengikuti dan saya yakin nanti juga Pak pengawas bisa menerima gitu Pak Oke ya. Iya, betul Oke sekali dari Pak. Nah, saran jenengan mungkin bisa saya terapkan Pak Oke terima kasih. iya. Nah, itu Pak, kalau bisa diterapkan nanti Bapak bisa berkomunikasi dulu. Mungkin tidak langsung dengan Pak Pengawas ya Pak, dengan dijembatani Ya tadi. dan Nah, kepala nanti sekolah. Pak dengan Pak Kepala Sekolah biar Pak Pengawas tidak kecewa atau kok melaporkan biar ada penyelesaian masalah ya Pak. Laporannya bisa Ya, ditindaklanjuti. Nah, bagus Pak, nanti Pak Sudarsono sudah legowo mau berkomunikasi, saya apresiasi Pak. Nih, aksi Bapak bagus, nanti saya akan siap mendukung Pak, siap membantu kalau ya. ada masalah lagi Pak. Oke. Terima kasih Pak Pakih dan mungkin saya juga merasa tenang mungkin sekarang kalau mungkin saran kedua usulan kedua mungkin Bapak Pakih juga sudah mendukung saya jadi salah satu Nggih, program mendukung saya biar nanti kita bisa lebih tenang dengan Bapak Pengawas bisa menerima juga ya itu Pak Pakih ya. nggih, Terima betul kasih Pak. Pak Pakih ya. Siap, sama-sama Pak. Nggih, jangan sungkan ya Pak untuk koordinasi dengan kita, dengan saya, dengan teman-teman yang lain itu mendukung Pak jika kita sudah sesuai kurikulum, sudah sesuai teknologi sekarang, sumber belajar yang disukai anak-anak sekarang, ya kita Hmm. kita memang sudah benar Pak, tapi nggih kita tidak 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 membenarkan harus benar kita, tapi menjelaskannya, Pak. Mungkin cara menjelaskannya yang lebih baik pelan-pelan biar bisa dimengerti orang lain atau Pak Pengawas pun bisa mengerti juga, Pak. Siap. Baik Primary dan Pak Pakih di Primary Nggih. mungkin saya sudah bisa melaksanakan itu. Lanjut. Wah, Lanjut. mantap, Pak. Siap, Pak. Pak Sudarsono sudah berkomunikasi nggih dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas sudah Ya, menjelaskan nggih. Bagaimana ini, Pak, perkembangannya? Apakah komunikasinya itu sudah berhasil, Pak, dengan Pak Pengawas? Alhamdulillah Pak Fakih. Jadi kemarin itu kita
apa ya, kita kan dari masukan kita, rencana kita itu kan saya usul untuk dilakukan refleksi terhadap guru-guru ya. Dan salah Hmm, satunya saya mendapat teguran itu, jadi biar dari kurikulum dan juga Bapak Kepala Sekolah bisa mengamati, jadi mengevaluasi. Dan masukan saya juga bahwa kita bisa menggunakan media atau bahan ajar lain itu bisa selain buku teks, jadi nggak harus melulu ke buku teks ya. Meskipun kita juga bisa menggunakan buku teks kalau memang ada apa ya, sebagai buku hmm, pegangan siswa mungkin kalau buku kurikulum yang baru belum ada ya mungkin dulu kurikulum lama bisa mendukung pembelajaran ya. ya, Dan kemarin juga alhamdulillah akhirnya Bapak pengawas bisa menerima, bisa mengapresiasi dari apa yang sudah kita laksanakan dan juga Bapak Kepala Sekolah akan mengadakan workshop malah nanti. Jadi minggu depan Bapak Kepala Sekolah mengusulkan ke tim kurikulum untuk merencanakan workshop internal. Jadi ada workshop pemanfaatan media dan bahan ajar kurikulum Merdeka. mantap sekali Pak. Iya, Saran benar tadi saya, Pak. ya dari pemasaran saya itu malah muncul ide-ide baru dari sekolah dan juga dari Bapak Pengawas bisa menerima gitu loh. Itu Pak Wah, Wakil. iya, benar Pak, mantap. Nah, benar kan Pak, akhirnya Pak Pengawas pun kalau kita ajak komunikasi dengan baik, bisa menerima argumen kita Pak. Nggih. Akhirnya Iya. Pak Kepala Sekolah pun juga bisa menerima, mengadakan workshop. Wah, mantap sekali Pak. Ya, semoga nanti materi workshopnya bermanfaat ini bagi yang lain Pak. Siap. Ya, Pak Wakil, alhamdulillah dan semoga ini jadi bahan evaluasi juga bagi sekolah kita Pak Wakil. Jadi Ya, biar apa penerapan kurikulum Merdeka itu dengan hasil supervisi dari pengawas bisa sinkron gitu Pak Wakil. ya, Dan siap Pak. dari Oke. saya mungkin terima kasih Pak Wakil, masukan Pak Wakil kemarin bisa kita laksanakan dan bisa diterima Bapak Pengawas maupun Bapak Kepala Sekolah. Terbukti ada tadi ada rencana-rencana penerapan ke depan termasuk workshop tadi ya. Terima Ya kasih Pak. Pak Wakil ya. Oke, sama-sama Pak. Siap. Mari kita isi refleksinya sebentar Pak. Oke. Oke, terima kasih.
Siap Pak, sudah 16.45, kita pindah ruang utama. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Bakir. Izin live ya. Oke.